Halo guys, kembali lagi dengan saya Alif Project. Sebelum kalian menonton video-video saya, diharapkan kalian subscribe dulu channel saya ini dan klik tombol lonceng agar kalian mendapatkan informasi apabila saya upload video dan kalian nggak bakal ketinggalan. Oke, langsung saja klik tombol subscribe dan lonceng seperti ini nih. Gambarnya kayak gini. Oke, ditunggu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Alif Sutejo. Saya bersekolah di SMK Islam 1 Kota Blitar. Saya masih duduk di kelas 11. Saya mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan video tentang keberhasilan tahapan produksi massal. Tujuan dari materi ini, yang pertama, kita dapat memahami pengertian dari keberhasilan usaha. Yang kedua, kita dapat memahami indikator usaha. Yang ketiga, kita dapat memahami faktor-faktor keberhasilan usaha. Kemudian yang terakhir, keempat, kita dapat memahami karakteristik dalam keberhasilan usaha. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian keberhasilan usaha. Akan saya jelaskan di video berikut ini. Materi yang pertama, yaitu pengertian keberhasilan usaha. Keberhasilan usaha adalah suatu kenyataan persesuaian antara rencana dengan pelaksanaannya dan hasil yang dicapai. Kedua, indikator usaha. Indikator usaha dari keberhasilan tahapan produksi ini yaitu yang pertama, pengusaha mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan modal. Pengusaha mampu meningkatkan produktivitas usahanya. Ketiga, pengusaha puas dengan produk yang laku di pasaran. Keempat, pengusaha mampu memberikan upah yang layak kepada karyawan. Kelima, pengusaha mampu mendapatkan laba yang banyak. Keenam, pengusaha mampu mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan. Berikut ini merupakan beberapa indikator keberhasilan usaha menurut para ahli, yaitu pertama, menurut Dwi Rianti. Menurutnya, indikator keberhasilan usaha yaitu yang pertama, peningkatan modal. Kedua, jumlah produksi. Ketiga, jumlah pelanggan. Keempat, perluasan usaha. Kelima, perluasan daerah pemasaran. Keenam, perbaikan sarana fisik. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, pendapatan usaha. Kemudian menurut Suryana, yang pertama adalah modal. Yang kedua, pendapatan. Ketiga, volume penjualan. Keempat, output produksi. Kelima, tenaga kerja. Oke, itulah beberapa dari indikator keberhasilan usaha menurut para ahli. Kemudian ini merupakan materi yang ketiga, yaitu faktor-faktor keberhasilan usaha. Faktor-faktor keberhasilan usaha terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Oke, saya akan menyebutkan faktor-faktor internal terdiri dari apa dan faktor eksternal terdiri dari apa. Oke, yang pertama, faktor internal terdiri dari 1. Kualitas sumber daya manusia. Kedua, pemasaran teknologi. Ketiga, struktur organisasi. Keempat, sistem manajemen. Kelima, partisipasi. Keenam, kultur dan budaya bisnis. Ketujuh, jaringan bisnis dari pihak luar. Dan yang terakhir, yang kedelapan, kekuatan modal. Oke, itulah faktor internal. Kemudian saya akan menyebutkan faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari faktor pemerintahan dan faktor non-pemerintahan. Faktor pemerintahan terdiri dari kebijakan ekonomi dan tingkat demokrasi. Kemudian faktor non-pemerintahan yang terdiri dari sistem perekonomian, sosiokultur, budaya masyarakat, dan kondisi infrastruktur. Ada 8 hal yang membuat usaha meraih kesuksesan atau keberhasilan. Hal itu yang pertama, peluang pasar yang baik. Kedua, keunggulan persaingan. Ketiga, kualitas barang atau jasa. Keempat, inovasi yang berproses. Kelima, dasar budaya perusahaan. Dan yang keenam, menghargai pelanggan dan pegawai. Ketujuh, manajemen yang berkualitas. Dan ini yang terakhir, yang kedelapan, dukungan modal yang kuat. Oke, itulah beberapa dari faktor-faktor keberhasilan usaha. Oke, ini yang terakhir,
Materi yang keempat, karakteristik dalam keberhasilan usaha. Oke, saya akan menyebutkan karakteristik dari keberhasilan usaha ini. Yang pertama, bersemangat dalam menjalani usaha. Kedua, bisa mencari peluang-peluang baru. Ketiga, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. Keempat, mempertimbangkan peluang mana yang harus diambil dan tidak harus diambil. Kelima, fokus dalam usaha itu sendiri. Yang keenam atau yang terakhir, memperkerjakan setiap orang yang ada di sekitar apabila orang itu minat. Ya, itulah penjelasan materi dari saya tentang keberhasilan tahapan produksi massal. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Apabila ada kata yang kurang atau yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya ini juga masih belajar, butuh pengetahuan yang banyak dan butuh belajar lagi. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, apalagi dibagikan, boleh banget guys.